Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Warta Channel yang akan memberikan informasi-informasi seputar P3K untuk Anda. Nah, kali ini kami akan memberikan informasi seputar tips dan trik untuk Anda yang nantinya akan mengikuti tes seleksi agar lolos pada tahap kedua dan ketiga. Nah, ada baiknya Anda simak dengan teliti video berikut ini dari awal hingga akhir. Baik, untuk Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke teman dan sahabat Anda. Baik, berikut tips dan trik untuk lolos seleksi P3K Guru 2021. Nah, buat sahabat yang sudah mengikuti seleksi tahap 1 dan tidak lolos dan akan berencana mengikuti seleksi kompetensi P3K Guru di tahap berikutnya, yaitu tahap 2 dan tahap 3, dapat mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, persiapan biasanya dilakukan berupa belajar materi, baik itu berlatih soal-soal dan lain sebagainya. Nah, pada ujian seleksi kompetensi P3K Guru 2021, ini nantinya ada 4 jenis materi yang akan diujikan. Yang pertama adalah kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, serta wawancara. Nah, setiap materi soal pastinya memiliki ciri khasnya sahabat, sehingga Anda wajib memahami dengan baik cara menjawab di setiap soal, sehingga jawaban yang Anda kerjakan nanti benar-benar hasilnya sesuai dengan harapan. Berikut trik mengerjakan ujian P3K 2021 berkaitan dengan pengerjaan soal-soal seleksi kompetensi. Nah, pada soal bertema pelayanan publik misalnya, yang membuat soal-soal berkaitan unsur kebijakan publik, Anda harus memilih jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Jadi, Anda harus benar-benar memperhatikan satu persatu jawaban, di mana nantinya sahabat harus memilih jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Yang kedua, pada soal bertema TIK yang memuat unsur teknologi atau komputer, nah, ada baiknya Anda cari jawaban yang paling maju atau yang paling canggih, sahabat. Terus pada tema orientasi kepada orang lain, misalnya soal dalam situasi kelompok, maka Anda harus memilih jawaban yang berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok, yaitu rekan kerja. Selanjutnya pada soal bertema kemampuan beradaptasi, misalnya lingkungan kerja baru, sistem baru, rekan kerja atau atasan baru. Nah, harusnya Anda memilih jawaban yang mencerminkan sikap supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal-hal yang baru. Yang berikutnya, pada soal bertema kemampuan mengendalikan diri. Nah, sebagai misal kegagalan saat ujian, kerugian, atau bangkrut. Nah, ada baiknya Anda memilih jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan. Selanjutnya pada soal bertema kemampuan bekerja mandiri, sebagai contoh, sakit ketika ada tugas, maka Anda memilih jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri. Jadi ini sama halnya dengan prinsip ya sahabat. Nah, pada soal berikut, soal yang bertema kemajuan belajar, sebagai misal contoh untuk membuat unsur diklat pendidikan,
kursus dan bimbel, maka ada baiknya Anda memilih jawaban yang mencerminkan keinginan yang tinggi untuk belajar terus-menerus. Selanjutnya pada soal bertema orientasi terhadap pelayanan, misalnya terdapat tugas yang berhubungan dengan pihak luar, maka Anda harus memilih jawaban yang cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok. Selanjutnya, pada soal yang memiliki unsur kebijakan publik bertema sosial budaya, pastikan sahabat memilih jawaban yang tidak mengandung unsur tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya pada soal bertema kreativitas dan inovasi, nah misalnya adanya unsur baru dalam dunia kerja, maka sahabat harus memilih jawaban yang kreatif, bebas, dan out of the box. Selanjutnya pada soal bertema profesionalisme, misalnya ada gangguan dalam pekerjaan, maka sahabat harus memilih jawaban yang menunjukkan sikap akan tetap fokus bekerja meskipun di tengah-tengah gangguan tersebut. Soal bertema jejaring kerja, misalnya soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan, maka sahabat harus memilih jawaban yang nantinya mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Soal bertema integritas diri, sebagai misal adanya gangguan pekerjaan mengarah ke tindakan korupsi atau curang, nah pastikan untuk tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindakan tersebut atau menyalahgunakan jabatan. Pada soal mengandung unsur tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih, maka sahabat harus memilih jawaban yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan semangat untuk berprestasi. Ya, selanjutnya pada soal bertema kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain sebagai atasan, maka sahabat harus memilih jawaban yang nantinya berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Pada soal bertema tugas dan kerjasama kelompok, maka sahabat juga harus memilih jawaban yang berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Nah, ada baiknya juga untuk sahabat yang nantinya akan mengikuti tes seleksi, setiap soal dibaca dengan teliti dan dipahami apa dari maksud soal tersebut. Nah, selain berlatih menghadapi soal-soal ujian, ya sahabat juga harus mempersiapkan diri menghadapi ujian di hari H dengan kondisi pikiran yang benar-benar fresh agar nantinya Anda mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan dan harapan Anda. Ya, itulah informasi tentang tips dan trik agar para sahabat nantinya bisa lolos. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.